Biar semua paham. Biar salah. Biar tak ngopok kau ya. Wallahuan Nabi, kalau Kiai Fahim ini terbukti emang mencabuli penahan saya yang akan membakar. Tapi saya tahu betul itu sebenarnya fitnah. Kiai Fahim benar, ya. Siap mendukung terus Kiai Fahim. Kiai Fahim harus bebas hari ini. Yang mau menyampaikan. Bila ayo. Gak usah nangis nak, gak usah nangis. Sabar nak, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kali ini kita bisa berkumpul demi membela kebenaran, demi membela kaum kita, demi membela guru kita, yang mana beliau sedang berfitnah, yang mana Akbar. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa wala. Amma ba'du, alhamdulillah kita tadi sudah mengikuti sidang vonis Kiai Fahim, dan alhamdulillah Kiai Fahim divonis 8 tahun penjara. Yang langsung bagi kami itu jelas otomatis banding, karena bagi kami ya Kiai Fahim tidak layak dihukum walau cuman sehari saja. Kenapa? Karena tidak ada korban, dan itu dikuatkan dengan hasil visum. Akan tetapi majelis hakim punya pendapat lain yang beranggapan, ingat ya, catat ini garis bawah, ini garis bawah. Kiai Fahim divonis 8 tahun bukan karena tindak pidana cabul, bukan. Jadi Kiai Fahim bersih dari tuduhan cabul. Dan majelis hakim juga mengatakan menolak kesaksian si pelapor Alia. Itu ada tuh. Ya, jadi langkah yang akan kita ambil adalah otomatis banding, karena bagi kami ini sangat zalim ya dengan fakta-fakta persidangan seperti itu. Andai kata Kiai Fahim ini akan dihukum karena pernikahannya yang diam-diam, catat ya, Kiai Fahim ini kenanya karena pernikahan yang diam-diam. Ya, pernikahan, bukan pencabulan. Ya, itu dianggap oleh majelis hakim melanggar pasal-pasal yang ada. Jadi ini juga pelajaran buat para kiai, para ustadz, para habib. Kalau nikah jangan diam-diam. Bisa kena lu 8 tahun kayak Kiai Fahim. Catat itu. Ya, padahal pernikahannya sah. Dan anisah itu ya. Jadi 3 korban yang santriwati itu bersih dari pencabulan. Alhamdulillah. Ini keputusan majelis hakim. Sekali lagi ya, catat baik-baik nih, supaya jangan nanti berita di luar tetap tervonis cabul. Yang masih ngomong cabul demi Allah akan gue tuntut. Jadi kalau masih ada media-media yang menyebarkan berita tentang pencabulan, siap-siap kami akan tuntut kalian. Karena vonis hari ini, walaupun kami keberatan, tapi alhamdulillah dari majelis hakim terbukti bahwasannya pencabulan tidak sah. Yang jadi masalah itu adalah kenapa dituntut 8 tahun. Kiai Fahim dianggap oleh majelis hakim menggunakan wewenangnya, kuasanya untuk melakukan pernikahan. Jadi bukan pencabulan. Dan ini juga jadi masalah juga. Kenapa?
Anissa itu yang dibilang jadi korban nih. Anissa pun ya dalam keterangannya juga keberatan kalau dibilang korban. Karena Anissa yang pertama sudah dewasa, bukan anak di bawah umur. Dan tidak ada tekanan kalau ada Anissa. Tapi itu proses hukum yang lain. Yang akan menjadi catatan penting adalah, wahai pelapor, jangan kalian kira bahwasannya dengan divonis 8 tahun kami akan diam. Giliran kami yang akan melaporkan kalian setelah ini. Kami akan menyiapkan semuanya, bukti-buktinya, langkah hukumnya. Kami akan segera melaporkan pelapor Kiai Fahim. Karena anak-anak santri yang kalian bilang adalah korban telah mengalami kerugian yang luar biasa. Menjadi korban, mereka proses belajarnya terganggu. Mereka harus mengalami visum yang dilakukan dengan orang yang bukan muhrim. Dan mereka mengalami dugaan intimidasi. Ini yang akan kami laporkan. Mudah-mudahan Polres Jember atau Polda Jatim bisa bertindak sebagai penengah yang baik. Artinya kalau pelapor waktu itu melaporkan diterima, maka mudah-mudahan laporan kami juga diterima. Dan insya Allah langkah hukum kita akan buktikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Ulama kita ngajarinnya untuk tetap berjuang menegakkan yang hak sesuai hukum yang berlaku. Kita bukan kelompok radikal. Kita bukan kelompok orang-orang yang membela yang salah. Tapi yang hak kita bela. Dan hari ini terbukti, walaupun vonis 8 tahun, itu banding. Dan ada fakta hukum yang menyatakan bahwasannya Kiai Fahim tidak terbukti melakukan pencabulan. Dan ada lagi satu, gue lupa nih. Ya, ternyata majelis hakim mengesampingkan kesaksian si pelapor karena hanya mendengar dari orang lain, tapi sudah bisa melapor. Itu menjadi dasar hukum kami. Kok bisa orang yang tidak menyaksikan suatu peristiwa bisa menjadi pelapor? Ini tanda tanya besar. Dan kita akan bongkar ini. Sekali lagi, media, khususnya media, jangan lagi ada berita tentang cabul. Kami akan catat kalian. Karena vonis 8 tahun bukan tentang pencabulan, tapi tentang pernikahan yang dianggap oleh majelis hakim itu tidak sah. Ya, jadi hati-hati Kiai, hati-hati Abaib, hati-hati ulama. Kalau mau nikah terang-terangan aja kayak gue. Iya, kalau lu diem-diem bisa kena 8 tahun. Itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di medan juang. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.